Tibalah saatnya bagi kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, sebab kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, dan biarlah perkataan-Mu yang Kau taruh di bibir mulut hamba-Mu. Kuasa kegelapan yang mengganggu dalam bentuk apapun, kami bersatu hati tolak itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini merupakan hari yang luar biasa dalam kehidupan kita semua, di mana kebaikan Tuhan terus dinyatakan bagi kita sampai hari ini. Dalam keberadaan kita tentunya tidak sama, berbeda, tetapi satu hal, kalau kita masih bernafas, kita masih diberi kekuatan, itu anugerah Tuhan. Dan mari tidak berlambatan, kita akan membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian tentang Kebun Anggur. Sejemput kita berdiri dan serindu kita membaca bersama-sama ayat demi ayat dalam nats kita di pagi hari ini. Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 7, 2, 3. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat pemeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kau lakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunnya hujan di atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, dan kita sudah membacanya, dan saya percaya ketika kita membacanya kita mengetahui persis apa yang dirindukan Tuhan bagi kebun anggurnya. Tadi firman Tuhan lewat pembacaan kita, Tuhan menjelaskan bahwa kebun anggurnya itu adalah umat Israel. Dan itu berbicara tentang kehidupan kita umat-umat Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Tuhan katakan bahwa
Dia inginkan agar supaya dengan bibit pilihan yang Tuhan taruh maka menghasilkan buah yang baik pula. Sebab kalau kita melihat apa yang Tuhan katakan di ayat yang keempat, bahwa dia sudah melakukan segala-galanya agar supaya yang dihasilkan itu adalah buah anggur yang baik. Kenapa? Karena Tuhan menanam buah anggur yang baik, bukan yang asam. Dan saya percaya kita pun sebagai manusia yang hidup di zaman ini, ketika kita menanam satu pohon, tentunya pohon yang kita tanam, pohon buah-buahan, biasa kita selalu cari yang terbaik. Nah, kita tahu, oh ini misalnya mangga yang terbaik. Harapannya kita mau tanam ini mangga agar supaya dia juga menghasilkan buah yang baik. Tetapi ada banyak fakta kan, kadangkala kita setelah memetik hasilnya kita rasa, ini tidak sama seperti yang diharapkan. Dulu saya beli manis sekali, tapi kenapa ini hasilnya asam? Ya, terkadang kita mengalami hal yang demikian, dan itulah kenyataan hidup pula dalam manusia yang ada di muka bumi ini. Firman Tuhan katakan bahwa terkadang Tuhan mengharapkan yang baik, tetapi justru yang tidak baik yang dimunculkan. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir hari ini, kita ingin agar supaya kita dapat menghasilkan buah yang baik. Amin. Kita mau menghasilkan buah yang baik. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, kita lihat mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, ada dampak-dampak yang tidak baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Tuhan. Bagaimana kita rindu supaya kita menanam tanaman itu menghasilkan buah yang baik. Tuhan pula ingin supaya kehidupan kita yang sudah diselamatkan, Tuhan sudah panggil kita daripada kegelapan dunia ini, hidup di dalam Dia. Tujuannya supaya kita menghasilkan buah yang baik, maka kita harus meresponinya itu dengan menghasilkan buah-buah yang baik. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, di sana dikatakan bahwa menghasilkan buah yang baik itu sebagai tanda bahwa kita ini adalah murid Tuhan. Jadi murid Tuhan, kalau kita mengatakan kita ini adalah murid-murid Tuhan, maka mau tidak mau kita harus mengeluarkan buah. Buah apa? Yohanes katakan dalam Yohanes pasal yang ketiga, buah-buah pertobatan. Dan ini harus kita nampakkan dalam kehidupan kita. Saudara, sebab ketika kita mengikuti Tuhan sekian lama baru tidak ada buah pertobatan yang kita nampakkan, ini sangat memprihatinkan. Dan saya mau katakan memang buah pertobatan itu tidak diukur sejauh atau selama mungkin kita ikut Tuhan, tetapi seberapa besar niat hati kita untuk mau merubah, untuk mau menghasilkan buah. Semua tergantung kembali kepada pribadi lepas pribadi. Sehingga saya mau katakan kita tidak bisa mengambil ukuran orang lain untuk kita pakai kepada diri kita. Sebab apa? Kalau kita hanya memakai ukuran yang ada pada orang lain untuk diukurkan kepada kita, kita bisa kecewa. Orang lain mungkin kita lihat, wah dia sudah 10 tahun, 20 tahun ikut Tuhan, bertobat, pergi ke gereja, tapi kok sikap hidupnya seperti ini. Ya, kalau kita mau ambil ukuran seperti itu, kita pasti akan kecewa. Kita akan berpikir, nggak apa-apa, saya juga kan baru 1 tahun, 2 tahun baru Pak ikut Tuhan. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Makanya saya katakan bahwa buah pertobatan itu, kita tidak bisa melihat lamanya orang ikut Tuhan, tetapi seberapa besar niat hati kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah, supaya kehidupan kita ini bisa menjadi berkat. Makanya Paulus katakan kepada Timotius berpikirkan dia masih muda, tetapi Paulus katakan apa? Jangan sampai orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tetapi dia katakan jadi teladan, bukan persoalan masalah muda tuanya di dalam kita mau menghasilkan buah, tetapi seberapa besar kerinduan kita untuk mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk menghasilkan buah sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Makanya saya mau katakan bukan seberapa lama kita mau ikut Tuhan bahwa kita bisa menghasilkan buah, enggak.
Tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi betapa malunya kita kalau sudah sekian lama kita ikut Tuhan, tetapi kita tidak menghasilkan buah yang baik, hidup kita tidak menjadi berkat. Oleh karenanya, mari biarlah lewat apa yang kita baca di saat ini akan membawa kita masing-masing, setiap pribadi untuk melihat ke dalam diri kita. Adakah kita menghasilkan buah yang baik? Sebab kita lihat kalau kita tidak menghasilkan buah yang baik, mulai dari ayat yang kelima, di sana ada beberapa hal yang tidak baik yang akan terjadi. Nah, kita tidak bisa salahkan Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini menimpa saya? Kenapa saya mengalami hal-hal yang demikian? Yang seharusnya kita lakukan, kita mulai mengintrospeksi diri. Kenapa hal ini terjadi? Adakah ini ujian untuk supaya mau melihat sejauh mana kepercayaan saya kepada Tuhan? Ataukah ini teguran Tuhan karena ada hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita ubah dalam kehidupan kita? Jadi setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita hanya dua hal yang patut kita renungkan. Apakah ini Tuhan mau supaya saya lewat peristiwa ini lebih dekat dengan Tuhan? Atau mau menguji saya? Atau lewat peristiwa ini Tuhan mau supaya saya sadar, saya bertobat? Karena ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang kita buat, yang kita lakukan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat dampak daripada tidak menghasilkan buah yang baik atau menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ayat 5, dia bilang begini. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Yang pertama, bahwa Tuhan akan menebang pagar durinya dan merobohkan temboknya. Saudara, pagar duri dan tembok ini menggambarkan perlindungan Tuhan. Betapa mirisnya kehidupan kita kalau tidak ada perlindungan Tuhan. Sangat berbahaya kita menjalani kehidupan ini tanpa perlindungan Tuhan. Kenapa? Sebab ada begitu banyak rancangan-rancangan jahat, kuasa kegelapan yang diarahkan dalam kehidupan umat manusia. Nah, kalau pagar perlindungan Tuhan itu sudah tidak ada dalam kehidupan kita, dengan mudahnya kita ini akan digrogoti. Dengan mudahnya kita ini, saudara yang salam Tuhan, akan dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Sebab kalau kita lihat bagaimana Ayub, sebelum perlindungan Tuhan itu diangkat, iblis tidak bisa buat apa-apa. Betul tidak? Iblis tidak bisa buat apa-apa. Sampai Tuhan tanya waktu iblis beredar-edar dan datang menghadap, Tuhan tanya, bagaimana keadaan hambaku Ayub? Apa jawaban iblis? Ya, dia aman-aman, dia baik-baik, karena engkau yang melindunginya. Dan iblis bilang, coba engkau itu perlindungan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa iblis tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selama perlindungan Tuhan itu ada pada kita. Nah, perlindungan Tuhan itu akan terus menjadi bagian kita sejauh kita mau menghasilkan buah yang baik. Sejauh kita mau melakukan apa yang menjadi mau dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka pagar perlindungan Tuhan itu menjadi bagian kita. Sehingga genaplah apa yang katakan firman Tuhan. Kita mau kemanapun kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan yang melindungi kita. Persoalannya, kalau pagar perlindungan itu diangkat, saudara yang kesalahan Tuhan, kita mudah diserang oleh kuasa kegelapan. Iblis akan mudah memanfaatkan kehidupan kita. Kalau sudah tidak ada pagar perlindungan, kita akan mengalami kekalahan. Sebab kalau kita lihat, ketika pagar perlindungan itu diangkat, kita lihat apa yang terjadi. Kebun itu dimakan habis. Ini berbicara kerugian yang akan mendatangkan penyesalan. Kebun dimakan habis. Seorang petani ketika melihat tanamannya itu habis dimakan oleh binatang-binatang,
pasti kecewa. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang tidak mau menghasilkan buah yang baik. Itu akan terjadi. Di mana akan ada kerugian-kerugian yang terjadi. Kita sudah berupaya, berusaha, banting tulang, tapi bocor terus. Kita tidak tahu kenapa itu terjadi. Kita sudah berupaya berhemat sehemat-hemat mungkin, tapi kok selalu kekurangan. Contoh seperti itu. Padahal kalau mau dipikir, bukan tidak ada penghasilan, ada banyak bahkan. Tapi kok kenapa selalu kurang? Ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kita perlu mengintrospeksi diri kita. Jangan-jangan pagar perlindungan diangkat Tuhan, sehingga kebun itu dimakan habis. Mulai kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Mari saya percaya bahwa tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. Kalau kita lihat kalimat yang selanjutnya bahwa kebun itu akan diinjak-injak ketika temboknya itu roboh. Maka diinjak-injak artinya tidak berharga lagi. Tidak ada nilai lagi. Betapa kasihannya kehidupan kita ini kalau hidup kita ini tidak ada artinya lagi dalam pandangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Betapa kasihannya kehidupan kita ini. Tentunya kalau sudah berbicara kebun itu diinjak-injak, yang menginjak-injak itu menganggap tidak ada gunanya kebun itu. Dan saya percaya ini kita semua tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kehadiran kita memberikan manfaat. Kehadiran kita diharapkan. Ada berapa banyak orang saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kehadirannya dalam satu misalnya kegiatan dan sebagainya tidak diharapkan. Mengapa? Karena mungkin hidup orang itu tidak menghasilkan buah. Mari dalam menjalani kehidupan ini, saya mau katakan sekali lagi, kita belum di surga. Kita masih di muka bumi ini. Dan kita masih butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan bisa saja berkarya, turun tangan langsung untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi harus kita ingat, Tuhan tempatkan kita di muka bumi ini sebagai makhluk sosial, di mana Tuhan juga mau pakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menolong kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Nah, kalau hidup kita ini sudah tidak berharga, hidup kita ini tidak ada artinya, bagaimana kehidupan kita ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, berupayalah dalam kehidupan kita untuk selalu diharapkan. Tidak berbuah, ini berbicara tidak menjadi berkat. Matius pasal 5 ayat 13 bilang begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini gambaran dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya Tuhan, tetapi tidak menjadi berkat di mana-mana. Alkitab katakan tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Saya percaya dari dasar hati kita semua yang terdalam, kita mau supaya hidup kita masing-masing bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya ini merupakan kerinduan kita semua. Kemudian hal yang kedua yang akan Tuhan lakukan bagi mereka-mereka yang tidak menghasilkan buah, di mana dikatakan Tuhan akan menumbuhkan semak-semak, putri malu dan rumput. Semak-semak, putri malu dan rumput ini menggambarkan hidup yang suram, kesulitan hidup, tidak ada pengharapan.
Semua kita berupaya agar supaya kehidupan kita semakin lebih baik. Semua kita berupaya dengan sekuat tenaga agar supaya ada perubahan dalam kehidupan kita, dalam berbagai hal. Dan itu terus kita upayakan, itu terus kita lakukan. Tetapi kalau kita tidak menghasilkan buah, kita lihat Alkitab katakan apa? Tuhan akan menumbuhkan semak-semak, putri malu dan rumput. Artinya kita tidak mendapat apa-apa. Lahan yang tumbuh hal-hal itu tidak akan pernah menghasilkan. Ini menggambarkan bagaimana kita berupaya untuk melakukan dengan segala tenaga, berupaya berbuat sesuatu ini dan itu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Selalu gagal dan gagal. Saudara, bukan berarti saya mau katakan, berarti kalau gagal pada perlindungan Tuhan tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Tetapi itu menjadi bahan introspeksi diri kita. Sebab saya katakan dari awal, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, pertama yang harus kita pikirkan, apakah ini adalah seizin Tuhan untuk menguji kita, melihat sejauh mana kepercayaan kita, menguji kesabaran kita, ataukah Tuhan mau supaya kita sadar dan bertobat karena ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Coba kita lihat dulu, seorang baca Lukas pasal 13 ayat 7 sampai 9. Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Yang sudah dapat boleh baca Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Lukas 13 ayat 7 sampai 9. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ya, jadi kita lihat ada kata tidak dirantingi dalam pembacaan kita tadi. Ini berbicara bahwa tidak dapat menghasilkan buah. Buah keluar itu dari rantingnya. Jadi kalau sudah tidak dirantingi, artinya memang tidak akan menghasilkan buah lagi. Nah, di dalam Lukas pasal 13 ayat 7 sampai 9 di sana dikatakan kalau sudah tidak menghasilkan buah, dampaknya, saudara, itu akan ditebang. Bukan cuma mengalami kerugian. Kalau sudah ditebang, Alkitab katakan itu akan dibakar. Artinya bahwa orang-orang yang tidak menghasilkan buah sampai pada waktunya, yang mengakhiri hidup di muka bumi ini, siap untuk masuk dalam siksaan yang kekal di dapur api yang menyala-nyala selama-lamanya yang namanya neraka. Jadi selagi saudara yang Islam Tuhan kita masih hidup, mari kita berupaya untuk berusaha agar supaya kita bisa menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Harus terus ada upaya. Ada kata tidak disiangi dalam pembacaan kita tadi. Di ayat yang ke-6, dia bilang begini, aku akan membuat tumbuh semak duri tidak dirantingi dan tidak disiangi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berbicara tidak disiangi ini menggambarkan segala sesuatu yang dibuat, yang dilakukan itu sia-sia. Tidak dilihat manusia, apalagi Tuhan. Sehingga tidak heran kalau kekecewaan itu selalu terjadi. Saya sudah bikin begini, tidak dianggap. Orang lain cuma bikin begini, dia hargai, disanjung-sanjung. Itu adalah dampak-dampak dan kita tidak menghasilkan buah yang baik. Tidak disiangi berarti hidup dalam kegelapan. Kalau sudah bicara hidup di dalam kegelapan, itu menuju kepada kebinasaan. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita buat,
gelap kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan gelap itu berbicara tentang dosa. Jadi orang yang tidak menghasilkan buah yang baik, maka dia akan cenderung hidup di dalam dosa. Dan sekali lagi tidak ada dosa di surga. Berarti kita tahu akhir hidup kita kemana kalau kita tidak menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, dampak dari kita tidak menghasilkan buah yang baik. Tuhan memerintahkan awan agar tidak menurunkan hujan. Saudara, berkat dijauhkan dari kita. Tanaman yang sudah tidak mendapatkan air pasti akan mati. Sekali lagi, tanaman kalau sudah tidak mendapatkan air pasti akan mati. Hujan berbicara air, air itu berbicara tentang kehidupan. Terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ulangan 28 ayat 3. Mulai ayat yang pertama saya akan bacakan saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, dan seterusnya. Ada berkat-berkat yang Tuhan siapkan. Memang ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan, di mana kita harus menghasilkan buah sesuai dengan kehendaknya, maka berkat-berkat yang sudah dikatakan tadi itu pasti menjadi bagian kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya tahu bahwa dalam menjalani kehidupan kita ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak proses. Tetapi tantangan proses itu bukan alasan kita tidak mau menghasilkan buah. Sama dengan pohon yang ada di gunung. Semakin tinggi gunung itu, pohon yang ada di sana semakin besar tantangannya. Anginnya semakin kencang. Tetapi akibat daripada tiupan angin itu membuat pohon itu menjadi kuat. Menjadikan pohon itu lebih berkualitas, lebih baik. Kenapa? Tuhan perintahkan harus ambil kayu-kayu yang ada di gunung Libanon sana. Karena di sana pohon-pohonnya itu berkualitas baik. Terpaan angin bukan membuat dia tumbang, tetapi membuat dia menjadi lebih baik lagi, lebih berkualitas. Demikian pula dengan kehidupan kita. Sekalipun banyak tantangan, banyak problem, banyak proses yang kita alami, tapi jadikan itu sebagai alat untuk kita terus menghasilkan buah yang lebih baik lagi, supaya lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Kesimpulan daripada firman Tuhan kita di saat ini, marilah kita menghasilkan buah yang baik, agar kita menikmati perlindungan Tuhan dan berkat-berkat-Nya, sehingga segala hal-hal yang tidak baik disingkirkan dalam kehidupan kita. Kembali ingat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu ada maksud Tuhan. Pertama, di mana Tuhan mau melihat sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan, kesabaran kita dalam iman Tuhan. Kedua, di mana Tuhan mau agar supaya kita berubah hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita ubah agar supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
untuk kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Kami rindu dalam hidup kami menghasilkan buah yang baik, sehingga dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami rindu hidup kami jadi berkat. Dan kami rindu lewat hidup kami nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu. Saatnya kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang menyuci kuduskan kami, melayakkan kami, ampuni segala pelanggaran